ini seperti kita naik sepeda motor atau naik sepeda, gagangnya seperti ini. Kita masukin aja jelek. Kemudian kita putar ke kiri dan ke kanan untuk menarik tanah. Nah, tanahnya biasanya diputar seperti ini, kemudian akan ke bawah di sini, kemudian dibersihkan. Nah, setelah lubangnya jadi, baru kita bikin tutupnya. Assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya, sehat-sehat ya. Ini saya lagi bikin ramuan untuk memperkuat badan. Ini nge-gym. Ini lagi ngaduk semen sama pasir untuk memperkuat tutup lubang biopori. Ini tutupnya, ini bahannya juga dari semen, pasir, air, kemudian ini ada titik-titik ini dari batu kerikil, biar ada aksennya atau ada dayanya sedikit. Teman-teman bisa bikin dari batu-batu ini yang warna-warni gitu, supaya estetikanya. Secara fungsi tutup ini untuk melindungi lubang biopori dari pertama sedimentasi yang masuk ke bawah air, kemudian yang kedua yang tidak terlalu kakinya tidak jeblok ke dalam lubang biopori. Yang ketiga karena ini lubangnya hanya seukuran peralon air, jadi ini karung darahnya 1,5 ini berapa? Ini kecil. Nah, ini sebelum tutup saya pasang, ini saya potong kerdus untuk melindungi sekeliling tutup lubang ini supaya tidak tidak lengket. Nah, nanti setelah seperti ini, kemudian saya akan pasang semen sekelilingnya. Ya, kita lihat ya. Tutup lubang biopori ini pemasangannya itu sejajar dengan permukaan tanah, supaya air yang ada di sini ketika hujan atau ada air yang dibuang, kemudian nanti akan secara alami akan ngalir dan masuk ke lubang sini. Karena teman-teman juga perlu tahu bahwa fungsi lubang biopori ini adalah pertama membusukkan sampah organik yang selama ini selalu menimbulkan bau ketika di tempat pembuangan sampah. Nah, ketika jumlah besar ini yang juga berbahaya bagi ekosistem secara luas karena mengeluarkan gas metan. Kemudian proses pembusukan sampah organik di dalam lubang biopori itu memancing mikroorganisme di dalam tanah ini untuk datang. Mereka secara alamiah akan datang lewat dalam tanah ini. Mereka dengan cara mereka melubangi dinding lubang biopori ini menjadi pori-pori. Nah, proses pembusukannya juga menarik bagi mereka atau mikroorganisme itu untuk datang, dan ibaratnya ya mereka cari makan secara alamiah seperti manusia ketika lapar butuh makan. Nah, juga misalnya mikroorganisme juga perlu makanan. Jadi makanan busuk atau sisa-sisa makanan atau semua sampah organik ini bisa dimasukkan ke dalam lubang biopori ini. Memiliki fungsi pertama yaitu mengurai sampah organik yang selalu menimbulkan bau ya. Kemudian ketika hujan, lubang biopori itu mengkonservasi air, jadi menyerap air hujan. Jangan kasih kesempatan secepatnya air hujan itu untuk masuk ke sungai. Jadi bagaimana caranya air hujan yang turun ke bumi itu memberi berkah bagi seisi bumi? Caranya adalah air hujan ini kita tahan selama-lamanya supaya menyerap ke dalam tanah, kemudian memberi manfaat bagi tumbuhan, memberi manfaat bagi makhluk hidup yang ada di dalam bumi, termasuk juga manusia. Kemudian akhirnya air-air yang masuk ke dalam lubang biopori ini mudah-mudahan juga memberi manfaat yang tadinya ada mata air mati. Kemudian setelah lubang biopori ini berfungsi, kemudian menyerap air, kemudian mata-mata air yang sudah lama mati ini bisa hidup kembali, sehingga memberi kesempatan kepada yang memiliki sumur atau yang sumurnya kekeringan misalnya begitu ya, sumurnya bisa hidup kembali. Jadi
ini adalah cara-cara sangat sederhana karena siapapun bisa membuat lubang biopori di lahan yang sempit atau di lahan yang luas. Nah, kebetulan kalau di tempat ini lahannya luas, jadi kita membuat lubang biopori sebanyak-banyaknya juga sepanjang memang kita suka gitu ya, mau ya kita bisa bikin sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti saya akan praktekkan bagaimana memasukkan sampah ke dalam lubang biopori ini yang setelah nanti tutup lubang biopori ini sudah jadi. Ini proses finishingnya seperti ini. Ini setting pinggir lubang biopori. Kemudian saya ulangi lagi, bikinnya tidak sulit karena hanya setelah adukannya ini agak kering sebenarnya, atau tidak kering banget karena di sekeliling lubang biopori ini kan tadi udah dikasih kardus. Kenapa kardus? Karena kardus itu memiliki ketebalan yang lebih tipis dibandingkan dengan kertas atau kertas koran atau plastik. Jadi ini ada ruang katakanlah sekitar mungkin 2,5 untuk tutup ini bisa kita putar. Kita angkat, putar, kemudian kita pindah ke lubang untuk membuat lubang. Anggap saja ini sampah-sampah kayak gini itu juga bisa dimasukkan loh ya. Dibandingkan daripada kita buang sampah ini kemudian juga kemana-mana. Nah, sama halnya sampah-sampah organik misalnya sisa makanan dari dapur dan sebagainya, tulang, kulit buah, ini bisa masuk. Inilah yang proses secara alamiah nanti memancing mikroorganisme, cacing, semut, dan teman-teman.